Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita melanjutkan ke ibadah selanjutnya, saya izin membuka masker ya untuk tetap memakaikan protokol kesehatan untuk para jemaat tetap memakaikan masker. Puji nama Tuhan, kita telah masuk dalam ibadah kedua pada pagi siang hari ini. Mari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Mungkin dari antara kita yang sama sekali belum pernah tahu atau belum pernah kenal, mungkin bisa berikan salam sehat, tangan kanan di sebelah kanan sambil melihat, kemudian sedikit menunduk, ucapkan shalom. Shalom. Selamat datang di ibadah kedua GBI-BKP Aston. Dan saya sungguh berterima kasih dan bersyukur karena kita pada siang hari ini dapat berkumpul bersama untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita akan masuk dalam ibadah kita. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kami dapat berkumpul bersama. Kami bersiap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami membawa rindu kami dan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pagi siang hari ini Tuhan, setiap kami yang datang di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah Tuhan, dapat memberikan yang terbaik di hadapan Engkau Tuhan. Memberikan persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hati-Mu disukakan. Dan izinkan kami Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, hidup yang hancur dapat diubahkan Tuhan. Bahkan yang lemah diberikan kekuatan, yang sedang sakit dapat disembuhkan. Mukjizat yang tak lazim dapat terjadi Tuhan. Semua karena kasih anugerah dan kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Pagi siang hari ini kita mau menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Sebab hanya Ia yang layak kita sembah. Ia yang layak kita tinggikan. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat, sebab segala puji dan syukur hanya bagi Dia. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji, segala puji. Ku tinggikan
Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Satu nama yang layak kami tinggikan. Tiada lain di muka bumi ini Tuhan, hanya Engkau. Mari jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita sama-sama sembah Dia. Katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
bagimu Tuhan. Kemuliaan, kehormatan, pujian, dan segala hormat. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Untuk itu kami bersiap untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Pada pagi siang hari ini kita mau deklarasikan bahwa dengan darah Tuhan kita telah dibebaskan. Amin. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Semuanya boleh tepuk tangan di atas kepala, sorakan haleluya. Bersama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena dilemparkannya para pendakwa kita. Lambaikan kedua tanganmu. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekali lagi katakan, oleh darah oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Siapa lagi katakan, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Deklarasikan, kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Umat-umat yang percaya akan kuasa Tuhan, sorakan haleluya. Sorakan siap, deklarasikan sekali lagi. Oleh darah Anak Domba, amin. Oleh kesaksian kita, injak iblisnya, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Yang mau lompat bersama saya, sorakan. Oleh darah Anak Domba,
cukup. Tuhan kita luar biasa. Amin. Saya persilakan untuk jemaat duduk kembali. Kita terus dalam hadirat Tuhan. Kekuatan dan perisai dalam hidup kami ya Bapa. Pada siang hari ini Bapa, kami berdoa buat bangsa negara kami, bangsa negara yang kami cintai ya Bapa. Berkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, damailah Indonesia, diberkatilah Indonesia, suburlah segalanya Indonesia ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau hadir untuk memberkati pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Bapa, dari pejajaran tinggi sampai terendah sekalipun Tuhan, RT RW Bapa. Engkau memberkati, roh takut dan gentar ada buat pemimpin kami. Hikmat marifat-Mu Kau berikan buat pemimpin kami ya Bapa, untuk memimpin bangsa kami. Biarlah kehendak-Mu terjadi buat bangsa kami hari-hari ini. Apapun keadaan bangsa kami hari-hari ini Tuhan, biarlah itu semua mendatangkan kebaikan. Boleh mereka jiwa-jiwa yang sadar dibuat bangsa Indonesia yang terjadi sekarang ya Bapa. Boleh mengenal kasih-Mu hari-hari ini ya Bapa. Boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Datang memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, bahwa Engkaulah Yesus Sang Juru Selamat bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala intimidasi si iblis, panah-panah si jahat, rencana orang-orang si jahat, Tuhan hadir menjamah mereka. Biar mereka bertobat datang kepadamu ya Bapa. Mereka akan sadar bahwa perlunya Tuhan di dalam hidup mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa terus buat pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, Bapak Wiwiko Mulyono, Bapak Rudi Siregar Tuhan. Kami berdoa buat beliau Tuhan. Biarlah pakai Tuhan semakin luar biasa, semakin dahsyat untuk memerintahkan Injil-Mu pada akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang memperlengkapi mereka, Engkau yang mengurapi mereka keluar masuknya ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Lewat mereka banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang bertobat datang memuji-muji Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini juga ya Bapa, yang telah hadir jemaat di tengah-tengah ibadah kami ini. Biarlah kemuliaan-Mu turun di tempat ini ya Bapa. Kemuliaan nyata bagi hidup kami yang telah hadir pada siang hari ini. Diberkati, dipelihara, dilindungi, bahkan disembuhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu pada hari ini yang untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat pendeta Florje Walewangko ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Florje ini Tuhan. Biarlah terus perkenanan Tuhan turun buat hamba-Mu. Berikan dia kesehatan, panjang umur, menjadi terang dan garam dimanapun berada ya Bapa. Berkati suami, berkati anak-anak, seluruh keluarga besarnya diberkati Tuhan. Biarlah keluar masuknya diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan melayani semakin luar biasa, semakin dahsyat untuk memberitakan kemuliaan Tuhan nyata bagi hidup dia ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, keluar masuknya diberkati Tuhan. Pelayanannya semakin diberkati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun nanti yang ditaburkan pada siang hari ini kebenaran firman-Mu, biarlah kami semua yang ada di ruangan ini menjadi hati yang subur. Ketika benih itu terjatuh, bertumbuh, berakar yang kuat dan berbuah yang lemat dan manis Tuhan Yesus. Boleh kami responi di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terus kami bawa ke dalam tangan-Mu gedung Aston ini atau Hotel Aston. Biarlah Engkau yang memberkati dari lantai dasar sampai atas sekalipun, depan kiri kanan belakang ya Bapak. Semuanya pelayan yang ada di Hotel
Bethel Aston diberkati Tuhan semakin luar biasa. Biarlah lewat tempat ini gereja GBI BKP Aston menjadi terang dan garam. Boleh mereka merasakan lawatan api Tuhan lewat tempat ini, bahwa Yesus ada di tempat ini. Roh Kudus hadir untuk menjamah serta jiwa-jiwa yang ada di lingkungan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami pada siang hari ini. Semuanya kemuliaan hanya bagimu. Banyak dosa pelanggaran kami minta ampun kepadamu Bapa. Biarlah keberikutnya Tuhan kami terus menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hormat kami panjatkan. Haleluya, amin. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati, siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon.
Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah pengorbanan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Dengan apakah kami akan membalasnya, Tuhan? Selain puji dan sembah kami ke hadapan-Mu, Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar
Sungguh indah karya-Mu dalam kehidupan kami. Tak terselami karya-Mu yang luar biasa yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Patutlah pagi hari ini kami hanya bilang terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau buat kami, dahsyat dan ajaib. Kami mau Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dan urapi kami, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan sentiasa dipermuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya minta izin buka masker ya Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Pak Rudi, Ibu Vivi yang boleh mengundang saya pada pagi siang hari ini. Sesungguhnya sebetulnya sih Bu Vivi kasih taunya tuh mendadak ya, cuma berapa hari. Tapi karena saya tuh lagi exciting di dalam Tuhan. Ya, lagi menyala-nyala di dalam Tuhan karena perjumpaan saya dengan Tuhan itu terlalu luar biasa. Kalau saya mau bersaksi habis waktu saya karena dari tadi saya sudah dibisik-bisikin Bu 30 menit ya. Nah, kesaksian saya itu panjang, Ibu Vivi tahu ya. Jadi kita lihat ya, nanti dalam khotbah saya masukin sedikit. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua tidak penasaran perjumpaan seperti apa yang Ibu Flor alami dengan Tuhan. Iya, itu luar biasa dan sangat-sangat luar biasa yang membuat saya ada di depan saudara dan exciting banget. Iya, karena tidak terukur, tidak terselami. Saya percaya bukan saya juga, saudara juga pasti punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan saat kita ada di rumah. Ya, saat kita ada di rumah, semua ada di rumah, semua kita lakukan di rumah, tapi bagaimana perilaku kita yang ada di rumah yang membuat kita itu exciting di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, mari kita buka bersama. Puji Tuhan, saudara semua sudah tahu nama saya kan? Tadi sudah didoain, jadi nggak perlu saya perkenalkan diri. Nggak perlu kan? Nanti. Iya, kalau ada yang perlu saya ngomong, tapi kalau nggak perlu, berarti saudara sudah menyimak semua. Puji Tuhan, kita buka di dalam 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima. Iya, di sana ada judulnya ucapan syukur dan doa. Ya, saya baca buat saudara. Ya, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dan segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Amin, saudara. Nah, kita baca dalam firman Tuhan tadi yang 2 Tesalonika, kenapa ada ucapan syukur dan doa? Karena memang layaknya kalau kita mulai ibadah, saudara ada aja di tempat ini, itu suatu ucapan syukur ya. Itu suatu iman yang luar biasa sampai saudara bisa melangkah di tengah situasi, di tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini, melangkah ke gereja itu ada sesuatu hal yang luar biasa. Apalagi saudara yang belum divaksin, ya kan? Nah, saya sih udah divaksin, udah 2 kali dan udah lewat masanya. Jadi buat saya tuh ya lebih percaya diri mungkin karena sudah divaksin ya. Tapi sebelum saya divaksin juga kami sudah berbuka ibadah, kami sudah datang ke gereja. Karena kenapa? Karena kami punya ucapan syukur pada Tuhan. Karena punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamu wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena firman Tuhan tadi katakan, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Amin. Bukankah saat kita di rumah kita merindukan teman-teman kita? Bukankah saat kita di rumah kita merindukan saudara-saudara kita? Iya. Ya, memang setelah kesininya lah kita merindukan teman-teman kita sudah bisa lewat Zoom. Kita bisa lewat handphone. Tapi waktu awal-awal pandemi itu Zoom tuh belum rame serame sekarang. Jadi kita merindukan saudara-saudara kita cuma lewat telepon. Kamu sehat, kamu seperti apa? Nah, ini yang sekarang kita alami. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan kurung kita 1 tahun di rumah. Iman kita semakin kuat, tapi kerinduan kita akan saudara-saudara kita juga tetap ada. Nah, bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah saudara kita di tempat ini, ya. Kita ada di tempat ini karena kita semakin mengasihi Tuhan, merindukan saudara-saudara kita, dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, ya, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu, ya saudara, karena ketabahanmu dan karena imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Iya, dari segala penindasan, penganiayaan, ujian yang kita alami di rumah, kita ada, ya, karena ketabahan dan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Saya juga bergumul berdoa waktu Bu Vivi kasih Tuhan, firman apa yang saya mau sampaikan. Ibu Vivi bilang, Bu, kita baru buka ibadah onsite. Oh iya, ya. Tuhan berikan firman yang bisa menguatkan Ibu jemaat yang ada di GBI Aston. Yang saya dikasih Tuhan, firman Tuhan yang ini luar biasa. Nah, ayat yang kelima di sana, suatu bukti tentang adilnya penghakiman. Nah, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaannya itu, ya, menderita karena kerajaan Tuhan. Tapi kita akan melihat, nah, yang akan saya mau bahas selanjutnya di sini bukan ayat-ayat yang tadi, tapi bagaimana kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya, tidak semua pengikut Yesus merupakan warga kerajaan. Saudara, tidak semua pengikut Kristus menjadi warga kerajaan, tetapi semua murid-murid Tuhan Yesus pasti merupakan warga kerajaan. Amin, saudara. Saudara sepakat sama saya? Iya, karena banyak orang Kristen KTP doang. Nah, sementara orang-orang yang setia sama Tuhan Yesus, dia layak menjadi anak-anak kerajaan Allah. Ya, pantas menjadi kerajaan Allah, dan itu saya sudah alami dalam kehidupan saya. Nah, saya singgung sedikit kesaksian saya sebelum saya masuk kepada apa bedanya menjadi murid dan menjadi pengikut dalam Tuhan Yesus. Ya, saya singgung sedikit, saudara. Beberapa bulan tahun yang lalu tepatnya, saya tuh sakit. Pas kita PSBB di rumah, bulan Maret tuh saya tuh sakit. Awalnya saya pikir tuh saya cuma sakit lambung. Saya sakit lambung cuma karena takut ke rumah sakit, takut pergi berobat waktu itu. Jadi diam di rumah, cuma minum obat beli di apotik. Saya punya teman dokter umum, saya cuma tanya sama dia, dia bilang, oh sakit lambung minum Empepsa, minum pokoknya obat-obat lambung yang dia kasih, ya saya minum itu. Tapi berlangsungnya ke sini obat lambungnya lambungnya tuh enggak sembuh-sembuh, dan saya mulai tidak makan makanan yang membuat lambung saya sakit. Ya, jadi itu semua saya jalani, tapi ternyata sakitnya itu tidak kunjung sembuh. Saya bergumul dalam Tuhan, saya berminta mohon sama Tuhan, Tuhan, saya tuh hamba Tuhan. Dalam hal ini saya tidak perhitungkan Tuhan, saya melayani Tuhan sekian lama, bertahun-tahun. Saya tidak memperhitungkan itu semua, saya bilang, Tuhan, saya nih hamba Tuhan dan saya melayani Tuhan. Saya mohon mujizat Tuhan terjadi atas saya. Ya, saya minta mujizat Tuhan. Kalau pergi HMC, saya ingatkan Tuhan, kalau saya pergi HMC sampai ke daerah-daerah, sampai ke Kupang, saya datangin, saya doakan orang-orang itu sembuh, mujizat di depan mata saya. Kenapa itu saya tidak alami dalam kehidupan saya? Tapi Tuhan izinkan saya, semakin saya intim sama Tuhan. Dia tidak jawab, tapi semakin saya intim, saya semakin baca firman Tuhan, semakin saya punya kerinduan akan Tuhan. Setiap hari, pagi, siang, sore saya nyanyi, sampai saya nggak bisa main gitarnya itu bisa jadi dikunci G. Ya pokoknya jadilah, pokoknya saya bisa bernyanyi untuk Tuhan. Iya, penting saya bisa bernyanyi untuk Tuhan. Pokoknya saya lakukan semua itu dengan sungguh-sungguh karena saya punya banyak waktu di rumah karena sakit lambung yang nggak sembuh-sembuh. Saya lakukan semuanya itu. Tapi saya melihat tangan Tuhan itu luar biasa. Mulai bulan Juni agak meredah dengar COVID-nya, saya berani ke rumah sakit karena terlalu sakit. Saya berani ke rumah sakit, dokter bilang sakit lambung, tapi rumah sakit pertama tidak selesai, akhirnya pindah rumah sakit kedua, kasih obat pertama tidak selesai, akhirnya selanjutnya USG.
Setelah di USG ketahuan ternyata ada di kantong empedu saya ada batu di kantong empedu, dan itu udah harus diambil karena sudah sekian lama saya nahan dari dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Saya operasi bulan Juli. Jadi akhirnya operasi bulan Juli, saudara. Proses ke rumah sakit itu saya dalam pergumulan. Tuhan, saya minta tanda, saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Wah, saya kayaknya excited banget dalam Tuhan dan meminta bermohon sama Tuhan. Saya sampai pada titik terakhir, saya minta maaf sama suami dan anak-anak saya. Maafkan aku kalau belum menjadi istri yang baik buat kamu. Sampai kalau bisa waktu itu saya sujud kepada suami saya. Maafkan saya, mungkin saya salah. Bahkan akhirnya saya tidak bisa sembuh karena mungkin ada kesalahan saya. Saya minta ampun sama suami saya minta maaf, saya peluk dia. Anak saya yang ada di rumah saya bilang sama dia. Anak saya yang ada jauh dari saya WA mereka gitu. Minta maaf kalau selama ini mama belum jadi mama yang baik. Saudara tahu, saat saya lakukan itu, saya minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan tidak sembuhkan saya, tapi Tuhan datang mengunjungi saya. Amin, saudara. Dan dia memperlihatkan bahwa dia nyata, dia ada, dan dia tidak meninggalkan orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Saya harus jalani operasi, tapi sebelum hari saya operasi hari Senin, hari Minggu, tepatnya hari Minggu seperti ini, saya bangun pagi karena saya sudah dalam keadaan sakit, saudara. Saya nanti lama kalau saya cerita. Posisinya saya sudah dalam keadaan sakit, dan karena nggak sembuh, sakitnya sudah parah, sudah membuat seluruh tubuh saya itu sakit, punggung, pinggang, terakhir kepala yang sudah saya nggak tahan lagi, itu sudah sangit banget. Dan pas hari Minggu pagi, hari Sabtu saya sudah tidak bisa makan. Saya sudah dapat rujukan dari dokter untuk operasi di Mitra Timur, sudah dapat rujukan, Bu, Ibu kapan saja Ibu bisa datang, Ibu siap untuk dioperasi. Nah, saya sudah dapat rujukan dari dokter penyakit dalam dan penyakit buat dokter bedah. Tapi saya masih tahan, saya tetap masih minta dari Tuhan. Aku percaya Tuhan, mujizat Tuhan ada buat saya. Saat hari Sabtu malam itu, hari Jumat saya ke dokter dapat surat rujukan, dokter bilang kapan saja. Hari Minggu pagi saya bangun karena satu malam saya sudah nggak bisa tidur, saya udah berpasrah. Saudara tahu, saya cuma duduk di biasa tempat duduk, ada toilet di kamar saya duduk di situ, saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Tiba-tiba Roh Kudus bisik ke kuping saya, kamu diem. Maksudnya jangan berkata-kata. Nah, sini kita dapat pelajaran bahwa kalau kita terus berdoa sama Tuhan, ada saatnya kita harus diem. Di situ saya dapat Roh Kudus bicara di kuping saya, kamu diem. Saudara, waktu saya diem, saya tidak tahu lagi mau berkata-kata. Dalam hati saya cuma bilang, Tuhan, saya merindukan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saudara tahu, Tuhan datang melawat saya. Iya, panjang ceritanya, tapi nanti saya singkat. Jadi Tuhan datang melawat saya, Tuhan bukakan layar, kalau ini kecil. Ya, jadi dia bukakan, dia seperti memperlihatkan layar yang gede, layar LED yang begitu besar, dan Tuhan tunjukkan Tuhan dalam saya. Nah, satu aja yang saya bilang sama saudara, Tuhan pegang tangan saya. Ya, sebelum Tuhan pegang tangan saya, Tuhan memperlihatkan ranjang rumah sakit. Ya, Tuhan perlihatkan ranjang rumah sakit. Oh, saya tahu berarti Tuhan izinkan saya operasi. Dan yang kedua, yang menyeramkan, Tuhan perlihatkan kuburan. Ya, artinya ranjang rumah sakit ini siap didorong ke kuburan. Jadi kalau nggak saya sehat di di rumah sakit, saya dipanggil Tuhan. Yang luar biasa, waktu yang rumah sakit, oh ya saya buru senang. Tapi kuburan, saya tuh langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang sekarang sudah saatnya, saya bilang, saya siap. Waduh, saudara, itu luar biasa. Daging ini bilang saya siap, tapi sepertinya saya dibawa dalam roh keintiman saya bersama dengan Tuhan. Jadi saya tidak ada punya rasa khawatir dan rasa takut. Saya dibawa sama Tuhan. Waktu saya bilang saya siap, Tuhan pegang tangan saya. Dia pegang tangan kanan, Tuhan pegang tangan kiri saya. Saudara tahu, di dalam saat dia pegang tangan saya, ada pagar malaikat yang dari langit yang sudah turun. Jadi malaikat kiri kanan ada pagar, udah sebagai tangga dia udah turun. Dan Tuhan sudah pegang saya untuk jalan pergi ke situ. Saya cuma bilang kalau memang ini waktunya saya siap. Selanjutnya setelah Tuhan sudah pegang tangan saya udah mau jalan ke tangga itu, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau saya boleh meminta, kalau Tuhan masih izinkan saya untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, bagaimana kedaulatan Tuhan? Di situ Tuhan melepaskan tangan saya, dia cuma senyum sama saya. Tiba-tiba saya sudah di suatu tempat
yang Tuhan taruh saya di situ, seperti ladang yang bukan kering juga tapi ya gersang. Ada gunung-gunung yang di sebelah sana, ada ada gedung-gedung yang ada di sebelah sana. Tuhan taruh saya di situ dan Tuhan senyum melihat saya kebangun. Ya, jadi saya dalam keadaan duduk, bukan tidur dan bukan mimpi. Ya, Tuhan pernah itu pertemuan Tuhan itu dengan saya. Itu sangat luar biasa yang membuat saya exciting bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, itu tuh luar biasa. Iya. Keintiman bersama dengan Tuhan. Kita perlu keintiman. Jadi sekarang saya kalau disuruh doa, saya cuma minta Tuhan berikan orang itu keintiman. Saya disuruh doain buat Pak Niko kalau kita ikut UPT, keintiman bersama Tuhan berikan ke Pak Niko. Berikan kepada hamba-hamba Tuhan keintiman itu. Karena ternyata Tuhan itu tidak benar. Tuhan itu benar. Lagu katakan, Dia hanya sejauh doa. Amin, saudara. Tapi ya ini saya katakan pada saudara, apalagi ibu-ibu pendoa ya, kalau kita berdoa, beri waktu buat Tuhan bicara. Ya, beri waktu buat Tuhan bicara. Karena waktu itu saya sudah terlalu banyak bicara, mungkin akhirnya Roh Kudus bicara di kuping saya. Kamu diam. Dan waktu saya diam dan saya tidak tahu berbuat apa-apa, dan Tuhan mulai singkapkan. Saudara, ada 3 bagian, dan itu yang 2 bagian, yang kedua yang saya temu sama Tuhan itu yang saya bagikan ke saudara. Selanjutnya masih ada. Nah, saat selanjutnya masih ada, nanti saya lanjutkan dulu firman Tuhannya ya saudara ya. Nanti waktunya habis tuh, tinggal sedikit lagi ya. Nah, apa bedanya pengikut dengan murid? Ya, pengikut itu cuma mencari yang enak. Jadi pengikut dia cuma mencari yang enak. Saudara tahu kan kalau orang yang cuma ikut-ikutan kan, dia cuma menyenangkan dirinya sendiri. Beda dengan murid. Ya, tadi kan ada firman Tuhan di ayat yang ke-5, di sana dikatakan suatu bukti yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan. Jadi menjadi warga kerajaan, kita harus menjadi murid yang dilatih untuk suatu tujuan. Ya, murid yang dilatih untuk suatu tujuan. Beda dengan pengikut. Nah, yang kedua, pengikut dia cuma lari dari tekanan, dapat senggolan, dapat masalah, dia kecewa dan dia lari. Beda dengan murid. Murid dapat masalah, dia akan semakin luar biasa menerima tantangan itu. Jadi kalau murid, dia dapat tantangan, dia dibentuk semakin dahsyat di tengah tantangan. Jadi dapat tantangan nggak buru-buru, udah tinggalin aja, emang gereja ini doang, hari aja ke tempat yang lain. Beda dengan murid. Kalau pengikut cuma seperti itu, tapi kalau murid enggak, aku dibentuk di sini, aku menjadi alat di sini. Dia semakin dahsyat. Nah, pengikut juga yang ketiga, pengikut tidak akan mengalami banyak kemajuan. Hanya begitu aja, cuma ikut-ikut doang. Oh ya, kemana orang pergi ya saya ikut-ikut aja. Tidak banyak kemajuan. Tapi kalau murid, dia akan selalu mengalami kemajuan yang signifikan. Amin, saudara. Beda kan, kalau kita sudah bertahun-tahun, masa kita jadi jemaat terus, pengikut terus. Libatkan diri dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita semakin dibentuk. Yang keempat, pengikut target utamanya cuma menyenangkan diri sendiri. Jadi saya datang ke gereja, iyalah saya orang Kristen, jadi saya datang ke gereja. Ya, saya senang karena saya mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau menjadi murid, dia punya target. Saya datang di gereja, besok saya jadi seperti Ibu Florce, pengkhotbah. Amin, saudara. Iya. Ya minimal kalau bukan talenta pengkhotbah, tapi ya itu bisa WL, bisa singer, bisa bermusik, bisa pendoa syafaat, bisa pelayan jemaat. Yang penting kita tuh punya target dalam kehidupan kita, melayani Tuhan hari-hari ini. Jangan jadi pengikut aja, tapi menjadi murid Kristus yang tadi firman Tuhan katakan layak masuk dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Semua sini mau layak masuk kerajaan Allah? Saya percaya karena kita semua sudah dibentuk oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, seorang warga kerajaan Allah. Nah, setelah kita menjadi warga kerajaan Allah, kita diberi kuasa. Kuasa apa? Ya, yang saya catat di sini. Yang pertama, kita diberi kuasa untuk menaklukkan kuasa setan dan kuasa kejahatan. Amin. Ya kan kita sudah dikasih tahu, kita harus berintegritas kan. Jadi kita harus mengalahkan kuasa setan dan kuasa kejahatan.
Yang pertama itu kita diberi kuasa, dan yang kedua kita diberi kuasa untuk berjalan dalam kesucian. Ya, jadi zaman sekarang jangan main-main lagi dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Berjalan dalam kesucian, berjalan dalam integritas Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Amin. Nah, yang ketiga, kuasa untuk meraih mujizat. Ya, kita layak sebagai anak-anak Tuhan untuk meraih mujizat itu, meraih pertolongan Tuhan itu. Saya tidak langsung sembuh, Tuhan angkat batunya tiba-tiba keluar. Padahal sebetulnya saya sudah makan apel 1 hari 1 kilo, kata orang-orang gitu kan. Tapi tetap aja itu nggak sembuh. Berarti bukan itu caranya Tuhan. Dan sangat saya luar biasa karena cara Tuhan itu meraih mujizat, memberikan mujizat Tuhan berbeda-beda setiap orang. Amin saudara, berbeda-beda. Nah, keempat, kuasa untuk hidup dalam kemajuan yang tak terduga-duga. Amin. Jadi harus ada kemajuan yang tak terduga-duga dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi warga kerajaan Allah. Amin saudara. Nah, yang kelima, kuasa untuk menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kesaksian atas nama Tuhan Yesus. Amin. Menjadi kesaksian. Nah, jadi karena saya punya khotbah ini, jadi saya mesti kasih kesaksian saudara, karena kan di sini dikatakan karena kita harus memberi berkat dan memberi kesaksian buat orang lain. Tuhan dipermuliakan atas hidup kita dan kita akan layak menjadi warga kerajaan Allah dalam kehidupan kita apabila keintiman kita sama Tuhan kita pelihara dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kita banyak waktu di rumah kecuali yang memang kerja. Tapi walaupun kerja kita berikan waktu kita ke depan Tuhan, intim sama Tuhan. Setelah saya pengalaman dengan Tuhan, sebelum saya berpengalaman dengan Tuhan, memang saya baca Alkitab itu 1 hari itu 10 pasal. Jadi sekarang saya di bulan April ini saya sudah menyelesaikan Yeremia. Nah, udah sampai di Yeremia. Ya kadang-kadang karena dia banyak di Mazmur, ya itu tidak sampai 10. Tapi saya lakukan itu. Setia itu setiap hari. Saya baca, saya berdoa, saya memuji Tuhan karena menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu yang kita bisa berbuat untuk Tuhan. Amin. Mau menjadi warga kerajaan Allah itu yang harus Tuhan, hanya itu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, keintiman kita sama Tuhan. Oke, kita bekerja, kita beraktivitas, tapi jangan lupa tujuan utama kita. Tadi di pastor dia berkata tujuan utama kita adalah surga yang Tuhan berikan buat kita. Uang materi benar kita cari, tapi yang fokus terutama adalah Tuhan. Saya bilang sama orang-orang dan di tempat ini juga saya katakan, jangan pernah takut kepada kematian. Ya, saya berjumpa dengan Tuhan, saya bilang saya tidak pernah takut kepada kematian. Yang harus kita takut saat kematian itu datang, kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Artinya kita tidak dipegang Tuhan. Kalau saya happy banget, Tuhan kapan saja kamu mau ambil, oh Tuhan saya siap banget. Tuhan yang pegang saya, yang jemput malaikat. Jadi kalau kita intim hubungan sama Tuhan, kita sudah tahu siapa yang jemput kita. Jangan pernah takut kepada kematian. Takutlah kalau kematian itu datang, kita tidak hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya 30 menit saya selesaikan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, boleh Pak? Iya. Saya kasih, katanya boleh. Jadi saya kasih lagi kesaksian yang satu lagi ya. Ya. Takutnya nanti saya diusir. Tadi kan 30 menit katanya gitu ya. Jadi saya kasih kesaksian yang berikutnya. Jadi setelah setelah saya berjumpa dengan Tuhan itu tidak selesai di situ. Saya karena itu hari Minggu, bertepatan hari Minggu, suami saya bangun, kita mesti ibadah online. Kita ibadah online masih di tempat yang sama. Setelah saya berjumpa dengan Tuhan yang tadinya saya sudah lemas, tidak bisa makan dan segala macam, saya tiba-tiba dapat kekuatan yang dari Tuhan. Dapat kekuatan, saya tidak dapat kesembuhan, tidak dapat mujizat, tapi saya dapat kekuatan dari Tuhan. Saya bisa kamar mandi, saya sikat gigi, saya sudah susah makan saudara. Tapi pagi itu saya bisa sarapan. Saya bisa sarapan, habis saya bangun, sarapan, saya bisa ke kamar mandi dan segala macam, beres badan untuk saya ganti baju, kita ibadah online. Saya suami saya. Jadi ibadah online waktu itu kita laptop dipakai anak saya, jadi kita ibadah di handphone. Saudara tahu nggak? Di saat seperti itu, ini juga pelajaran buat WL. Iya, di saat kami lagi ibadah online cuma handphone, Tuhan datang melawat saya juga.
Tuhan perlihatkan lagi layar yang seperti Tuhan buat tadi. Ini lagi ibadah, saya lagi berdiri, lagi pujian, penyembahan sama suami saya lagi berdiri. Tuhan perlihatkan, lagi dari pujian, lagi nyanyi. Tiba-tiba Tuhan perlihatkan, Tuhan Yesus tuh ada di bukit sebelah kiri. Dan akhirnya ada orang yang besar, yang seperti orang yang sedang mengacaukan bangsa ini ada di sebelah kanan. Tuhan Yesus cuma menunjuk tapi tidak bicara. Tuhan Yesus cuma menunjuk dia. Terus saya berkata begini, Tuhan hancurkan dia. Karena saya tahu itu setan yang sedang mengganggu Indonesia. Hancurkan dia. Tapi saya sadar, Tuhan siapa saya? Suruh-suruh Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan yang dari bukit sebelah sana saya lihat, dia berpindah ke bukit sebelah sini mendekati orang yang begitu besar itu. Ya saudara, kalau lihat-lihat film-film anak-anak, ada orang yang badannya besar yang seperti ada batu-batu bersusun di badannya. Nah seperti itu yang saya lihat, gede banget, besar sekali, dan Tuhan Yesus ada mendekat di posisi sebelah sini. Dan tangan Tuhan cuma mengancungkan seperti ini. Tuhan tidak berbicara, tapi Tuhan cuma melindungi. Amin. Saya percaya. Dan waktu itu umat Tuhan sedang dilindungi oleh Tuhan. Amin. Itu pandemi lagi parah-parahnya bulan Juli gitu kan. Tapi belum sebanyak sekarang. Waktu itu sih belum banyak. Tapi saya melihat Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Saudara, saya masih ingin berpengalaman sama Tuhan. Tapi sekali lagi, itu pujian yang di handphone habis. Ya, pujian yang di handphone itu selesai. Mau tidak mau saya harus amin karena ada suami saya di sebelah saya. Dia tidak tahu. Suami saya sebelum saya cerita pengalaman saya yang saya pagi, tapi saya sudah sangat excited pertemuan dengan Tuhan. Sebelumnya ada yang pertama yang Tuhan peringati saya. Nah, ya biar lengkap bersaudara ya. Tapi ini sekarang dari tengah, belakang dan depan. Ya, yang depan Tuhan perlihatkan pertama itu soal karena mungkin saya ya kuasai diri. Tuhan ingatkan saya untuk menguasai diri dari, ya mungkin ini juga buat saudara, dari soal makan dan minum. Ya, Tuhan ingatkan saya mungkin karena waktu itu saya sakit lambung. Selanjutnya Tuhan ingatkan soal makan dan minum, dan haruslah banyak-banyak memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya diperlihatkan layar LED yang besar, saudara kalau tahu di sini kan ada pujian penyembahan. Jadi seperti kotak-kotak begitu, ada orang memuji menyembah Tuhan, dia muncul terus hilang. Ya kan? Terus dia ganti lagi, orang yang lagi berdoa dia muncul, dia hilang. Ada buku Alkitab, baca firman Tuhan, dia muncul dan dia hilang. Jadi seperti itu yang diperlihatkan pertama. Saya bilang, oh ini maksudnya Tuhan, biar saya lebih banyak menguasai diri. Kalau soal makanan, dia kasih lihat makanan yang enak-enak, muncul daging yang enak-enak, hilang. Muncul roti yang bagus-bagus, tiba-tiba hilang. Ya, jadi Tuhan ingatkan yang pertama itu, baru perjumpaan saya dengan Tuhan yang kedua, dan yang ketiga waktu saya lagi nyanyi lagi ini. Jadi WL singer, pemuji penyembah Tuhan, berikan yang terbaik, karena kita tidak tahu, mungkin ada orang yang di rumah yang benar dilawat oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi selalu mempersembahkan. Jadi saya exciting ya Tuhan, semua bidang pelayanan kita di gereja yang kita lakukan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan kita hadirkan. Mungkin kita tidak hadirkan di mimbar indah, tapi kita hadirkan Tuhan di rumah kita masing-masing. Amin saudara. Itu yang menjadi kesaksian saya. Nah saudara, kesaksian itu tidak sampai di situ, dikonfirmasi oleh orang. Ya biar lengkap ya saudara, dikonfirmasi oleh orang yang tidak pernah ketemu, dan memang tidak ketemu karena 1 tahun kita di rumah. Tiba-tiba dia WA saya, dia karena kita suka ada menara doa di Mega Bekasi, itu menara doa Kota Bekasi. Sudah lama kita nggak ketemu. Jadi sebelum PSBB juga saya udah nggak ketemu karena saya sudah jarang datang di menara doa karena berbenturan waktunya dengan acara ada acara yang lain. Nah tiba-tiba dia WA saya setelah saya udah pertemuan, saya udah operasi, saya sudah pulang dari operasi, udah di rumah. Tiba-tiba dia WA saya, Bunda ada apa? Shalom, Bunda ada apa ya? Emang kenapa? Kok saya mimpi ya? Saya mimpi. Dia cerita di WA-nya tuh masih ada saudara. Dia cerita di WA, saya mimpi Bunda tuh ada di dalam satu ruangan besar, banyak sekali orang yang sedang duduk, seperti ada di dalam ruang ibadah yang begitu luar biasa. Tiba-tiba tuh Bunda datang dengan baju putih, dengan berkerudung putih, masuk, tidak bicara. Tidak bicara, cuma ngomong saja. Tidak bicara, tidak ngomong saja, tapi masuk dalam ruang ibadah dan hanya melihatin orang punya muka satu-satu. Jadi orang waktu saya masuk, saya cuma liatin muka orang itu satu-satu, tidak berkata-kata. Tiba-tiba Bunda balik dan pergi, meninggalkan orang-orang yang ada di luar rumah itu, cuma menangis.
cuma menangis meratapi kenapa kamu pergi. Saya iseng, saya bercanda sama dia yang di WA itu, kenapa kamu nggak ikut? Terus kata dia gini, ya bagaimana saya mau ikut, saya cuma mimpi, katanya gitu kan. Nah di situ juga saya dapat pelajaran, dapat konfirmasi dari Tuhan. Kalau memang waktu itu Tuhan ngambil saya sudah tahu saya ada di mana. Amin saudara. Dan yang saya berdoa terus sampai sekarang, dan itu tidak buat saudara, saya berdoa juga buat saudara, biar saudara juga tidak hanya menangisi kepergian orang yang bertemu dengan Tuhan, tapi saudara juga ikut bersama-sama dengan orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Di sisi lain saya senang, tapi di sisi lain saya bersedih. Tuhan, ini bagian saya. Makanya setelah saya dikasih jadwal khotbah, saya exciting. Ya, biar saya kasih tahu bahwa saatnya kita mempersiapkan diri. Tuhan Yesus akan datang, kita tidak tahu kapannya. Tapi saatnya kita harus mempersiapkan diri, biar kita cuma tidak menangisi kepergian orang-orang, tapi kita tetap bersama dengan Tuhan. Jadi akhirnya saya jadi mengerti orang-orang yang kembali kepada Tuhan Yesus karena COVID, memang itu sudah waktunya dia kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Ya tergantung, kalau kita sekarang mau sakit COVID kita meninggal, artinya itu waktunya Tuhan ambil kita. Ya kita boleh bersedih karena tiba-tiba dia meninggal, tapi kalau dia hidup bersama dengan Tuhan, saya percaya dia sudah ada bersama dengan Tuhan dengan luar biasa, dan itu waktunya Tuhan. Artinya rumahnya dia di surga sudah selesai. Jadilah dia warga kerajaan surga. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk waktunya Pak yang dikasih buat saya. Dan saya percaya kesaksian dan firman saya ini berikan kekuatan buat kita, biar kita menjadi pengikut-pengikut yang setia di akhir zaman ini, agar Tuhan dipermuliakan dan kita punya kedudukan bersama-sama dengan Allah sebagai warga kerajaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah bisa nyanyi karena waktunya sudah lama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Siang hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau lawat setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Jadilah kami Tuhan orang-orang yang menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi pengikut-pengikut saja, tapi kami mau menjadi murid-murid-Mu Tuhan, agar supaya kami layak Tuhan masuk ke dalam kerajaan yang Kau janjikan buat kami. Layakkan kami semua, perkuat iman kami kepada Tuhan, berikan kami keintiman bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami yang dengar ini Tuhan, berikan kami keintiman bersama dengan Tuhan. Ampuni kami kalau waktu-waktu kami terbuang dengan kami tidak hanya melihat hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan mulai saat ini kami tahu Tuhan Engkau sudah memberikan kami teguran untuk kami mengutamakan Engkau dari segalanya. Keintiman bersama dengan Engkau kami akan pegang selalu dalam kehidupan kami, agar supaya kami selalu menjadi layak menjadi warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala Pak Rudi dan Ibu Vivi, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini Tuhan, yang sudah memberikan kesempatan buat hamba-Mu. Berkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Apa gereja di tempat ini Tuhan berkati, biar terus nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman Warta Sepekan GBI BKP Aston. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, yaitu kepada Ibu Pendeta Muda Force Wale Bangko. Terima kasih Bu buat kesaksiannya, bahkan firman ini sungguh sangat luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston
yaitu Selasa ada doa terobosan pada pukul 11 dan masih lewat via Zoom. Rabu ada rumah doa di gereja pada pukul 19 dan masih lewat via Zoom. Dan Kamis ada kul yaitu pukul 19 dan masih lewat via Zoom, yaitu kul Eklesia dan Bethesda, kul Kana Cimone Tangerang. Jumat ada kul yaitu pukul 19 masih lewat via Zoom, yaitu kul Daud dan kul Yobel Glory. Dan Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi dan sore ada kul sekolah minggu pada pukul 17 atau pukul 5 sore dan masih lewat via Zoom. Dan yang perlu kita ingat yaitu Minggu tanggal 2 Mei dan 9 Mei 2021 ibadah raya melalui aplikasi Zoom, yaitu pada pukul 8 pagi dan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan atau persembahan dan rumah Tuhan, dapat juga menabur atau mentransfer melalui rekening yaitu 5210607007 BCA Cabang Harapan Indah atas nama Ibu Vivi Masben Manik. Ya, demikianlah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Bahkan kami dilawat secara luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami mengangkat persembahan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya ini Engkau sucikan, kuduskan Tuhan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh, arahkan hati dan pikiran kepada Dia. Katakan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah
dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.